Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deji Rosenda Bagaskara dengan NIM 2002070739 dari kelas 1A Teknik Pengendalian Penyebaran Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu mempresentasikan materi biomonitoring yang sudah di-share di YouTube oleh Pak Oto. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya dalam berhubungan dengan kondisi lingkungan terjadi perubahan kualitas air makan akan terpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Nah, di sini ada jenis biomonitoring. Yang pertama, bioassessment study. Bioassessment study Kondria, yang di dalamnya berisi kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Dalam tingkat organisasi kehidupan, dimulai dari paling bawah, yaitu atom, oksigen, molekul, air, sel otot, jaringan otot. Kesimpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makro, invertebrata, dan alga. Namun karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas ekologi. Bioassessment study ini berperan dalam restorasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik yang memperbaiki. Yang kedua, toxicity bioassess, yaitu suatu kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk kehidupan seperti tumbuhan dan hewan. Tujuannya, pengujian toksitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sumber ais memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Lalu, vertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana ketimbang vertebrata. Mereka adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuh mereka bergantung pada suhu atmosfer. Lalu ada biota. Berdasarkan keberadaannya, rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata atau vertebrata. Invertebrata terdiri dari filum Annelida, filum Arthropoda, filum Coelenterate, filum Echinodermata, filum Mollusca, filum Porifera, filum Platyhelminthes, dan filum Nemadelmindes. Vertebrata terdiri dari kelas Chondrichthyes, terus Osteichthyes, Agnatha, reptil, Aves, dan mamalia. Perikanan berdasarkan cara hidupnya. Yang pertama ada plankton. Organisme yang umumnya sangat kecil hidup melayang-layang di air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan di tawar dan zooplankton, hewan di perairan laut. Lalu ada nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Newton, organisme kecil yang berstandar atau berenang di permukaan air. Lalu ada peripton, organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang menyembul ke permukaan air. Bentos, organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Ekosistem air tawar dan air laut adalah suatu sistem alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik di antara organisme dengan yang lainnya serta kondisi lingkungannya. Ekosistem bisa jadi dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu abiotik dan biotik.
Komponen abiotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesies sendiri maupun dari spesies yang berbeda hidup di tempat yang sama. Tingkat organismenya meliputi individu, merupakan organisme yang tunggal seperti seekor tikus, batang pohon bambu, seorang manusia dalam mempertahankan hidup. Setiap jenis dihadapkan pada masalah hidup yang kritis, misalnya seekor hewan terhadap musuh yang dialaminya, serta memelihara anaknya. Terus ada populasi, yaitu kumpulan hidup sejenis yang hidup pada suatu daerah waktu tertentu. Komunitas, yaitu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu atau daerah tertentu yang saling berinteraksi satu sama lain. Lalu ada ekosistem, adalah interaksi yang terjadi antara komunitas dan lingkungannya. Komponennya ada produsen, konsumen, terus dan pengurai atau dekomposer, terus biosfer. Biosfer itu semua ekosistem adalah biosfer. Di dalam setiap makhluk hidup menempati lingkungannya yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Dalam neologi, seringkali dibedakan istilah habitat makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut substrat. Komponen biotik. Abiotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan fisik dan kimia tempat makhluk hidup. Contohnya, suhu. Suhu adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Lalu ada cahaya, yaitu salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Air terdiri dari molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Lalu ada kelembaban, yaitu salah satu komponen abiotik di udara, berarti kandungan uap air di udara. Sedangkan kelembaban di dalam tanah berarti kandungan air dalam tanah. Udara terdiri dari macam gas, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Lalu ada garam mineral, terus antara ion-ion nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tentu menentukan tanah dan air. Tanah yaitu merupakan hasil pelapukan batu buatan yang disebabkan oleh iklim atau lumut. Lalu ada air tawar, adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Ekosistem air tawar terbagi menjadi dua, ekosistem tenang dan ekosistem air mengalir. Ekosistem tenang adalah danau dan rawa, ekosistem air mengalir adalah sungai. Lalu danau merupakan suatu benda air yang mengendang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Kalau sungai, suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Terus pengelompokan danau. Danau juga dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. Ada danau oligotropik, yaitu sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan. Karena fitoplankton di daerah limnetik tidak diproduktif. Ciri-cirinya airnya jernih, terus dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar airnya banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua, danau eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya kandungan makanan. Karena fitoplankton sangat produktif, ciri-cirinya airnya keruh, terdapat macam-macam organisme, dan oksigen terdapat dari daerah profundal. Terus ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah, yaitu littoral, limnetik, profundal, dan bentik. Daerah littoral merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari dapat menembus dengan optimal. Air yang sangat berdekatan dengan tepi, tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Terus yang daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih ada sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang. Terus daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah aquatik danau.
Daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa organisme mati. Lalu ada siklus air. Di sini ada green water adalah bagian dari air yang saat setelah hujan ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke permukaan bumi. Akan menguap dari dau hidrologi, jumlahnya dapat mencapai hingga 65% dari seluruh ketersediaan air. Lalu ada blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Lalu ada ekosistem air laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem perairan pasir atau dangkal, ekosistem pasang surut. Ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem alamiah akuatik yang paling besar di planet bumi ini. Luas areanya mencakup 80% wilayah bumi. Terus ada estuari atau muara, mempunyai area yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tepatnya bersatunya seuangan dengan laut. Terus zona intertidal atau zona pantai. Letaknya berbatasan dengan ekosistem darat laut dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Zona neritik, bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Daerah ini dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contohnya terumbu karang didominasi oleh karang koral, yaitu merupakan Cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Zona laut terbuka atau oceanic, yaitu penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter. Habitat lautnya ditandai oleh salintas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhu tinggi dan penguapan besar. Lalu ada biomarker adalah tanda-tanda terpapar, efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditujukan untuk pelindungan kesehatan, paparan, dan penilaian risiko. Biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel serta indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Pengategorian biomarker, ada biomarker paparan adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Lalu biomarker efek adalah perubahan struktur atau biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Misalnya nilai seng protoporfirin dalam darah meningkat ketika paparan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin. Yang ketiga, biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. 3 jalur paparan utama ada inhalasi paru-paru, 2 kulit, 3 gastrointestinal atau konsumsi. Pemantauan biologis menganggap paparan sistematik secara keseluruhan atau dosis internal dan efek dosis efektif biologis terletak dari sumbernya. Biomarker mungkin juga mencerminkan keadaan sekitar perubahan tekanan atmosfer. Terus coex, exposure, dan laju pernapasan atau beban kerja misalnya berat yang memungkinkan semua mengarah ke yang lebih tinggi atau menurun penyerapan zat. 3 cara efektif biomarker, yaitu siklus kimia atau metabolitnya di dalam tubuh, terus mekanisme penyakit atau efek buruk. Lalu yang terakhir, cara faktor individual mempromosikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau efek buruk. Proses biomarker, dalam proses biotransformasi zat kimia XRL diubah dalam tubuh atau metabolisme. Aktivitas enzim adalah dasar-dasar kerentanan termasuk mereka yang terlibat dalam penyerapan dan ekskresi.
varietas individu di dalam fitur enzim dapat menghasilkan kecepatan dan jalur yang berbeda dalam metabolisme zat. Memodifikasi kurva dosis respons. Fungsi biomarker. Beberapa biomarker sangat spesifik untuk bahan kimia individual. Biomarker tersebut termasuk penghambatan cholinesterase oleh organofosfat atau karbamat metallothioneines oleh logam jejak beracun dan etoxiresorufin oditilase atau singkat menjadi EROD. Menanggapi bahan kimia organik, terutama PAH dan PCB. Biomarker lain juga divalidasi dengan baik, tetapi mereka memilih aplikasi yang lebih luas dan cenderung untuk merespon kelas bahan kimia yang lebih luas. Contoh biomarker ini adalah induksi protein multiplex enobiotic resistance atau MXR, stress, terus pembentukan DNA, EDUTS, dan perubahan DNA lainnya, dan juga perubahan lisosom pada pencernaan moluska. Biomarker di laboratorium yaitu ada yang pertama metallothioneins atau MTS adalah logam berat yang beracun kayak cysteine dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau cadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi metallothionein dalam moluska juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metalik. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa MTS dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasinya dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan yaitu menunjukkan adanya metallothioneins di insang dan kelenjar pencernaan Ruitapes decusatus dan Cerastoderma glaucumin. Yang kedua ada MDA atau malonedial adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikals yang berlebihan di dalam sel setelah pemaparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Yang ketiga ada glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glikogen telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Lalu ada AC atau acetylcholinesterase adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organosfor dan karbamat di perairan laut. Lalu penggunaan biomarker yang diukur pada tingkat molekuler atau seluler telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini yang sensitif untuk pengukuran efek biologis dalam penilaian kualitas lingkungan. Biomarker yang dipilih harus menunjukkan bahwa organisme telah terpapar polutan dan besarnya respon organisme terhadap polutan. Terus kriteria biomarker yang pertama, biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Yang keempat, identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang identifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Matriks biologi. Biomonitoring tersedia di dalam berbagai jenis media biologis, yaitu urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker dan jenis kimia. Lalu
mudah menguap, hidrofobik atau hidrofobik, tidak stabil atau persisten. Terus sampel biologisnya terpenting digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin. Terus bisa jadi darah dan kadang udara yang dihembuskan. Ekotoksikologi yaitu bahwa ekotoksikologi merupakan studi tentang efek berbahaya bahan kimia terhadap ekosistem. Definisi yang lebih lengkap berasal dari Fobres dan Fobres tahun 1994, yaitu bidang studi yang mengintegrasikan efek ekologi dan toksikologi polutan kimia dan pada populasi, komunitas dan ekosistem dengan nasib transportasi, transformasi, dan kerusakan dari polutan yang tersebut yang ada di lingkungan. Tujuan ekotoksikologi yaitu yang pertama memperoleh data untuk menilai risiko dan manajemen lingkungan, yang kedua memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan, yang ketiga mengembangkan prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Ya, ini sudah habis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.